Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soebatul Islamia, NIM 191102019 dari semester 4 Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang potensi sorghum sebagai bahan pangan fungsional pengganti nasi atau beras. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi pangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Fakihatus Syarifahas, SKM MEPIT. Indonesia. Kenapa ya Indonesia impor beras terus? Padahal kan kita negara agraris. Kedaulatan pangan Indonesia terancam sebab setiap tahunnya petani lokal terus menurun jumlahnya. Selain itu juga terjadi penyusutan lahan yang awalnya 100.000 hektar per tahun tidak sebanding dengan pembukaan lahan baru yang hanya 40.000 hektar per tahun. Berdasarkan data BPS, produksi tanaman pangan paling banyak adalah padi, disusul dengan jagung. Indonesia mengkonsumsi 3 kali lipat konsumsi beras rata-rata di dunia. Bandingkan dengan jumlah konsumsi beras negara-negara tetangga kita. Inilah salah satu penyebab kita impor beras terus untuk pemenuhan pangan jumlah penduduk sebanyak 250 juta jiwa. Angka impor beras pun cukup tinggi. Luas sawah padi di Indonesia masih kalah dengan di Thailand. Memang, datanya lebih banyak, tetapi jumlah produksi beras tidak cukup untuk menyediakan kebutuhan penduduk yang begitu besar. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Diversifikasi pangan merupakan solusinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, diversifikasi pangan yaitu upaya untuk mendorong masyarakat memvariasikan makanan pokok agar tidak terfokus satu tanaman saja. Dengan kata lain, pengurangan konsumsi beras, yaitu dengan mengkonsumsi aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Makanan pengganti nasi yaitu salah satunya dengan mengkonsumsi sorghum. Apa itu sorghum? Sorghum merupakan komoditas serealia yang belum banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Padahal kandungan zat gizi pada sorghum tidak kalah dengan kandungan zat gizi pada beras atau padi. Bahkan sorghum mengandung protein 8 hingga 12%. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan beras yang hanya 6 hingga 10%. Sedangkan kandungan lemaknya sebesar 2 hingga 6%. Lebih tinggi dibandingkan dengan beras 0,5 hingga 1,5%. Sorghum termasuk jenis Andropogonae dan famili Poaceae. Sorghum merupakan tanaman musim panas, meskipun beberapa variantase dapat beradaptasi dengan iklim setempat. Komoditas ini dapat tumbuh di mana saja. Di daerah kering pun sorghum bisa tumbuh dengan baik, bahkan dapat dibudidayakan oleh petani kecil tanpa aplikasi pemupukan. Perkembangan tanaman sorghum pada tahun 2005 hingga tahun 2009, produktivitas tanaman sorghum mengalami kenaikan sebesar 14,34% per tahun. Dan total produksi pun meningkat hingga 2,44% per tahun. Komposisi kimia yang terdapat dalam sorghum diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Komoditas ini mengandung zat anti gizi yaitu tanin. Hal tersebut menyebabkan rasa sepat, terutama pada sorghum yang mempunyai kulit biji berwarna tua. Keberadaan tanin di dalam sorghum sebagai salah satu komponen yang bersifat fungsional, di mana dapat meningkatkan fungsi tubuh dalam menangkal berbagai penyakit degeneratif.
Sentra produksi sorghum di Indonesia meliputi Jawa Barat, yaitu daerah Bandung, Ciamis, dan Garut. Jawa Timur, yaitu di Lamongan, Pacitan, Probolinggo, dan Sampang. Jawa Tengah, yaitu daerah Demak dan Wonogiri. Yogyakarta, yaitu di daerah Gunung Kidul dan Bantul. Lampung, yaitu di daerah Lampung Tengah. Nusa Tenggara Timur, yaitu pada daerah Rotendao. Dan yang terakhir yaitu Sulawesi Utara yang berada di daerah Minahasa. Pemanfaatan sorghum menjadi produk olahan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu produk olahan setengah jadi, yaitu beras sorghum dan tepung sorghum. Produk hasil olahan non-instan berbasis beras dan tepung sorghum, yaitu brondong sorghum, berempadat, tortilla, dan dapat diolah menjadi aneka kue basah. Produk hasil olahan instan menghasilkan bubur sorghum dan nasi sorghum. Sorghum bisa dikonsumsi oleh segala kelompok umur dari bayi hingga lansia. Sorghum juga dinilai rendah gula dan baik untuk kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Selain itu, manfaat sorghum juga meningkatkan kesehatan pencernaan, kaya antioksidan, mencegah penyakit seliak, menghambat kanker, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan energi, baik untuk jantung, membantu mengontrol gula darah dalam tubuh, dan baik untuk kesehatan tulang. Yuk kita dukung program pemerintah, yaitu dengan diversifikasi pangan lokal. Mari kita biasakan diri untuk diet nasi dan mulai menghilangkan jargon belum kenyang kalau belum makan nasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.